Eksekusi pengosongan hotel berlangsung ricuh. Sekelompok orang dari pihak termohon mencoba menghadang petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Surabaya dan melarang petugas angkut melakukan pengosongan. Akibatnya aksi saling tarik dan dorong antara penghadang dengan aparat kepolisian tak bisa dihindari, hingga sejumlah orang berjatuhan dari anak tangga teras hotel. Ketegangan semakin memuncak saat sekelompok orang dari termohon mengunci pintu kaca hotel dari dalam dan memblokade akses masuk dengan perabotan hotel. Kamu menghalang-halangi, Pak. Kamu menghalang-halangi, kamu. Karena tak kooperatif, petugas jurusita terpaksa memecahkan pintu kaca hotel untuk bisa masuk ke dalam objek eksekusi pengosongan. Setelah bersih tegang selama 30 menit, petugas dan pihak jurusita berhasil masuk ke dalam hotel bintang 4 ini dan langsung melakukan pengosongan. Dalam proses eksekusi ini, pihak termohon berupaya melakukan upaya perlawanan dengan dalih masih ada upaya hukum yang diajukan. Paling tidak satu karyawan itu kan menafkahi paling nggak dua tiga orang. Jadi kalau kita total tuh hampir dengan beberapa pendukungnya tuh 500 perut. Makanya mereka ini semua berkeluh kesah kepada saya, Pak, kalau hari ini ditutup, loh terus besok kami makan apa? Sementara proses eksekusi ini dilakukan setelah pihak bank melakukan proses lelang. Kami pemenang lelang dalam perkara ini. Artinya salah dinyatakan pilot, ya. Oh, ini tidak ada kaitannya sama pilot karena tidak dijadikan budel pilot. Makanya tadi ada lawyernya si termohon mengatakan budel pilot itu salah. Ini tidak masuk dalam budel pilot. Iya. Artinya apa? Latar belakangnya apa ini? Ya karena dia macet udah bayar. Dari Surabaya, Hari Tambayong iNews melaporkan. Seorang polisi wanita Polwan yang bertugas di Polsek Tembung, Polrestabes Medan, mengamuk di rumah warga kawasan Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Oknum Polwan mengamuk karena tak terima suaminya dilaporkan ke polisi terkait dugaan penipuan penerimaan calon siswa Bintara Polri tahun 2024. Presiden Prabowo meminta para koruptor mengembalikan uang rakyat yang dicurinya. Prabowo mempertimbangkan akan memaafkan para koruptor jika mengembalikan uang hasil korupsi ke negara. Makan soto ayam mungkin sudah biasa, tapi kalau makan soto ayam dengan suasana pedesaan, sensasinya tentu berbeda. Makan soto dengan dimanjakan pemandangan indah berupa bentangan luas lahan persawahan dengan semilir angin dapat Anda temukan di kawasan Metro Utara Lampung. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Buletin iNews Pagi bersama saya Reni Arumsari dan saya Safrina Hasila. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Reni. Selamat pagi. Semangat pagi ya hari ini ya. Selamat pagi tentunya semangat karena pagi hari ini begitu cerah ya Saudina ya. Cerah sekali, kita semangat pagi ini. Ya Reni, sekarang kan sedang memasuki musim hujan dan ternyata banjir nih masih melanda di sejumlah wilayah di Indonesia. Iya, apalagi sekarang hampir tiap hari hujan dan hujannya tuh bisa dari pagi sampai malam gitu ya. Jadi banyak daerah-daerah yang tergenang air nih Sabrina. Betul sekali, dan saya terakhir lihat di media sosial. Ini banjirnya itu airnya sampai dalam sekali dan membuat anak-anak sekolah nih sulit untuk berangkat ke sekolah. Betul, apalagi sekarang kan lagi cuaca ekstrim ya. Jadi kita tuh memang harus antisipasi dengan bawa payung dan selalu bawa jas hujan mungkin ya yang naik kendaraan motor ya. Banjirop masih menggenangi ratusan rumah serta jalan-jalan di Kelurahan Opas Indah, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Warga pun nekat menerobos genangan air untuk beraktivitas.
Memasuki hari keempat banjirop, anak-anak hingga orang dewasa kini mulai terserang sakit gatal-gatal hingga demam. Warga juga mengeluhkan tidak ada tim medis yang datang untuk mengecek kondisi kesehatan warga korban banjir. Untuk antisipasi, warga berinisiatif mendatangi puskesmas setempat dan memilih membeli obat secara mandiri. Jadi ada masyarakat yang tadi ngeluh, ada yang bentol-bentol, gatal-gatal. Termasukku nih dari puskesmas tadi minta obat gatal. Inilah detik-detik ambruknya pasar ikan di Kota Pasuruan, Jawa Timur yang terekam video warga. Pedagang di lokasi kejadian sempat histeris melihat bencana alam tersebut. Ada 10 lapak milik penjual ikan berdiri di bantaran Sungai Gembong, roboh hingga rata dengan tanah. Beruntung saat kejadian pemilik lapak pasar ikan tidak berada di dalamnya. Hanya saja sejumlah inventaris milik pedagang seperti dagangan ikan dan lainnya terbawa arus sungai. Penyebab ambruknya lapak pasar ikan disebabkan karena pondasi tak kuat menahan derasnya air Sungai Gembong. Apalagi beberapa waktu lalu di wilayah Kota Pasuruan dilanda banjir usai diguyur hujan. Meski tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Dari Pangkal Pinang dan Pasuruan, Haryanto, Jaka Samudra iNews melaporkan. Seorang polisi wanita Poluan yang bertugas di Polsek Tembung, Polrestabes Medan, mengamuk di rumah Windu Hasibuan, warga Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Oknum Poluan berbakat Bribka berinisial LA ini mengamuk karena tak terima suaminya dilaporkan keluarga Windu terkait penipuan calon siswa Bintara Polri tahun 2024 ke Polres Tebing Tinggi. Tak hanya mengamuk seorang diri, oknum Poluan ini membawa puluhan orang untuk mengintimidasi keluarga Windu. Windu mengaku bila keluarganya memiliki masalah dengan suami Bribka LA. Suami Bribka LA yang juga mantan polisi ini diduga telah melakukan penipuan ke keluarga Windu dengan modus menjanjikan keponakannya menjadi Bintara Polri tahun 2024. Keluarga Windu mengaku telah menyetorkan uang 350 juta rupiah ke suami Poluan itu, namun keponakannya gagal masuk Bintara. Namun sampai saat saya melapor di bulan 6 kemarin, uang yang dikembalikan cuma 290 juta. Artinya ada 90 juta lagi yang tidak dikembalikan. Sementara itu, Kasihumas Polres Tebing Tinggi, Ibtu Mulyono mengakui ada warganya yang mengadu ke Polres Tebing Tinggi terkait dugaan intimidasi yang dilakukan Poluan Bribka LA. Saat ini Satreskrim Polres Tebing Tinggi sudah menangani kasus tersebut. Kasus dugaan intimidasi yang dilakukan Bribka LA kini sedang ditangani Polrestabes Medan. Sedangkan kasus penipuan yang diduga dilakukan oleh suami Bribka LA ditangani Polres Tebing Tinggi. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Ulang sekali lagi, coba. Situ bilang mau tembak siapa, coba? Coba ngomong lagi. Seorang pria tengah marah-marah ke salah seorang karyawan di sebuah toko di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Seorang oknum polisi itu terus mengomel sambil meletakkan kabel lampu Natal yang sebelumnya hendak dibelinya. Bahkan ia mengeluarkan kata-kata ancaman akan menembak karyawan tersebut. Saat itu oknum polisi bersama seorang wanita diduga istrinya yang mengenakan seragam ASN. Informasi diperoleh bahwa oknum polisi marah-marah karena meminta KTP karyawan tersebut namun tidak diberikan. Anggota polisi tersebut saat ini sudah dalam pemeriksaan dan pengawasan oleh Propam Polres Serdang Bedagai. Setelah dimediasi oleh pihak kepolisian, kasus ini berakhir damai. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak memperpanjang masalah. Diketahui, polisi tersebut berdinas di Polres Serdang Bedagai. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, iNews melaporkan. Polisi membekuk 3 komplotan perampok bersenjata yang bersembunyi di sebuah rumah di Desa KC, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Dari tangan para pelaku, petugas menyita barang bukti uang tunai jutaan rupiah, sebilah senjata tajam jenis parang, dan 2 unit sepeda motor.
Sebelumnya, 3 pelaku ini merampok sebuah minimarket di Desa Balun Ijuk, Merawang, Kabupaten Bangka. Dalam aksinya yang terekam CCTV, 3 orang perampok ini mengancam karyawan minimarket dengan senjata tajam. Dari lokasi, para pelaku membawa kabur uang tunai 12 juta rupiah, serta barang dagangan, diantaranya pakan ayam seberat 15 kg dan rokok. Para pelaku ini memasuki toko dan mengancam pemilik toko, sehingga karena ketakutan pemilik toko ini menyerahkan uang hasil penjualan toko sebesar 12 juta, kemudian membawa pakan ayam dan buah pakan ayam juga dengan berat 15 kg. Kini ketiga tersangka mendekam di ruang tahanan Mapolda Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bangka Belitung, Muhammad Maulana, iNews melaporkan. Inilah tempat kejadian tewasnya bocah perempuan ANF 13 tahun warga Jalan Panca Usaha Seberang Ulu 1 Palembang. Korban tewas diduga dibunuh oleh kakak ipar perempuan RK dengan cara memberikan sebotol jamu yang beracun. Usai membuat korban tak sadarkan diri, pelaku pun menyembunyikan korban di belakang lemari pakaian dalam keadaan meninggal. Korban baru ditemukan setelah pelaku memberitahukannya melalui pesan singkat ke kakak korban atau suami pelaku. Korban sempat dibawa ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tidak tertolong. Polisi yang mendapatkan laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari keluarga korban, bahwasanya korban ini ikut kompetisi minum jamu yang dipersiapkan oleh ayu iparnya sendiri. Kemudian mayat ini ditemukan oleh kakak kandungnya sekira jam 05.00, sudah dalam keadaan meninggal. Sementara menurut kakak korban Yulisa Fitri, pelaku mengajak korban lomba minum jamu. Korban dijanjikan hadiah uang 1 juta rupiah jika berhasil meminum jamu lebih cepat dari pelaku. Sementara korban diminta membayar uang 300.000 rupiah jika kalah. Rupanya jamu yang diberikan pelaku telah diberikan cairan lain hingga korban tak sadarkan diri. Apa yang diminum, Dek? Katanya sih jamu. Nah, itu jamu tuh dari mana? Nah, kami kurang tahu jamunya itu dari mana. Soalnya tidak pernah cerita kan. Katanya ada kompetisi. Iya, kata yang dari terduga pelaku itu ngomongnya untuk ikut kompetisi. Berapa menang? Kalau menang, yang korban ini dapat duit 300, yang pelaku dapat duit 1 juta. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Ren, saya tuh lihat dan dengar kalau peningkatan pencurian kendaraan bermotor tuh di rumah tuh sekarang lagi terjadi nih. Wah, padahal sekarang kan teknologi udah canggih ya. Ada CCTV, ada kunci ganda, pagar udah digembok, tapi maling-maling ini tetap aja gitu loh ya, berani beraksi ya. Nah, itu saya heran banget, maling ini nggak ada takut-takutnya, berani terus padahal ada CCTV. Nah, sepertinya kita tuh emang nggak boleh cuma mengandalkan alat-alat gitu ya. Kita tetap harus saling menjaga antar tetangga supaya lingkungan rumah kita tuh benar-benar aman gitu ya. Benar sekali, Reni, tapi jangan lupa juga kalau kita mau meninggalkan rumah ataupun kita mau tinggal tidur nih pada malam hari untuk di cross check ulang, pintunya udah dikunci belum, pagarnya udah digembok belum. Harus supaya semuanya aman ya. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi komplotan saat menggasak mobil pick-up yang terparkir di Jalan Pahlawan, Bogor Selatan, Kota Bogor. Dari CCTV ini, polisi melakukan pengejaran dan meringkus para pelaku di Sukabumi, Jawa Barat. Dari 2 sindikat yang berbeda ini, total ada 9 pelaku yang berbagai peran, mulai dari mengawasi situasi hingga mengeksekusi. Kemudian kita amankan para pelaku dan kita berhasil kembangkan dari 1 hingga 9 tersangka. Dijual di Jakarta dengan harga 18 juta rupiah. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan 3 mobil hasil curian, kunci liter T hingga mesin bor. Para pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.
Ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi diperiksa oleh Bareskrim Polri. Budi Ari diperiksa terkait kasus judi online di kementerian yang pernah dipimpinnya. Pemeriksaan dilakukan pada Kamis siang selama 2 jam. Sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdiji. Keterangan yang saya berikan hari ini silakan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang. Belum ada informasi terkait panggilan selanjutnya terhadap Budi Ari terkait kasus judi online. Dari Jakarta, Jessica Winoto dan Di Bernardi, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meminta para koruptor untuk mengembalikan uang rakyat yang dicuri. Prabowo mempertimbangkan akan memaafkan para koruptor jika mengembalikan uang hasil korupsi ke negara. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di hadapan mahasiswa Indonesia di Kairo dalam kunjungannya ke Mesir. Tak hanya itu, Prabowo juga akan memberikan kesempatan untuk para koruptor bertaubat. Pemerintah akan membuat mekanisme pengembalian uang korupsi yang bisa dilakukan tanpa diketahui publik. Memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Serem banget. Kamu lagi lihat apa sih? Enggak, ini ada kecelakaan. Mobilnya tuh sampai ringsek parah banget. Parah banget ya. Kemungkinan ini karena sopirnya mengantuk ataupun main handphone nih. Bisa jadi, soalnya memang sekarang tuh sering banget kecelakaan terjadi gara-gara supirnya kurang konsentrasi lah, ngantuk lah, main HP lah. Serem banget sekali. deh pokoknya. Atau enggak bisa jadi karena remnya blong nih. Aduh, bisa jadi juga pentingnya tuh. pemirsa untuk mengecek kendaraan Anda sebelum berkendara ya Reni. Dan juga pastikan Anda berkendara dalam kondisi prima, nggak ngantuk dan dalam kondisi sehat ya pemirsa. Kecelakaan beruntun melibatkan 6 kendaraan terjadi di ruas tol dalam kota Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis sore. Dari 6 kendaraan yang terlibat, 3 diantaranya mengalami kerusakan parah, terutama pada bagian depan dan belakang mobil yang ringsek. Salah satu pengemudi wanita sempat shock dan mengalami luka ringan. Menurutnya kecelakaan terjadi saat kondisi jalanan padat. Dari belakang tiba-tiba menabrak mobil yang ada di depannya. Mobil yang ditabrak terdorong hingga menyebabkan kecelakaan beruntun. Diduga pengemudi kehilangan konsentrasi saat berkendara sehingga tak mampu menguasai laju kendaraan. Seluruh kendaraan yang terlibat langsung dievakuasi menggunakan derek. Kasus kecelakaan ini kini ditangani petugas Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sejumlah petugas perumahan ini berupaya mengevakuasi mobil pemadam kebakaran yang terperosok usai menabrak pohon di Jalan Raya Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Peristiwa kecelakaan yang dialami regu pemadam kebakaran perumahan ini bermula saat menerima adanya laporan kebakaran dari warga. Mobil pemadam melaju dari arah Pagedangan ke arah Kelapa II. Dalam perjalanan menuju lokasi kebakaran, mobil pemadam berpapasan dengan minibus. Menghindari terjadi tabrakan, sopir pemadam banting setir ke kiri dan menabrak pohon. 6 petugas pemadam mengalami luka dan kini menjalani perawatan di rumah sakit. Kecelakaan tunggal mobil pemadam kebakaran ini kini dalam penanganan Polsek Kelapa II.
Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 minibus mewah terlibat balap liar di Tol Serpong, Balaraja. Bahkan sejumlah minibus mewah yang ada di belakangnya juga ikut terlibat balap liar hingga mengganggu pengguna jalan tol. Usai videonya viral, polisi dari Satlantas Polres Tangerang Selatan pun bergerak cepat dan mengamankan para pembalap liar beserta minibus yang mengemudikannya. Satlantas Polres Tangerang Selatan AKP Rohmatullah menyatakan pihaknya menghimbau kepada para pengguna jalan tol untuk tidak melakukan aksi balap liar. Ada video yang beredar di masyarakat sehingga kami mengidentifikasi, kami melakukan penyelidikan, kemudian mengarah ke 2 unit kendaraan BMW dan kami lakukan pengamanan kendaraan tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku balap liar dijerat dengan pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang kendaraan bermotor balapan di jalanan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara atau denda maksimal 3 juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ren, sekarang tuh harga kebutuhan pokok nih meningkat lagi nih. Iya loh, apalagi telur sama minyak goreng kemarin aku lihat naiknya lumayan loh, Sap. Kalau untuk telur mungkin bisa dipahami ya, karena peningkatan pembelian nih jelang Natal dan Tahun Baru ada yang bikin kue ataupun hidangan. Tapi kalau untuk minyak kenapa ya meningkat lagi harganya? Ya mungkin kita disuruh buat hidupnya lebih sehat ya dengan mengurangi minyak goreng di makanan kita kali ya, Sab ya. Terus kalau masak pakai apa dong kalau nggak pakai minyak goreng? Mungkin pakai air fryer atau apalah ya. Bisa juga ya. Bisa jadi. Harga sejumlah bahan pokok mulai melonjak jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Di Pasar Jaya Senen, Jakarta Pusat, harga telur ayam naik dari Rp25 hingga Rp27.000 menjadi Rp30 hingga Rp32.000 per kilogram sejak 2 pekan lalu. Harga minyak curah juga naik dari semula Rp18.000, kini dibanderol menjadi Rp21.000 per kilogramnya. Sedangkan minyak kita, minyak subsidi pemerintah masih di harga Rp18.000 tapi sulit didapat. Meski begitu, beberapa bahan pokok masih terpantau stabil seperti harga daging ayam seharga Rp37.000 per kilogramnya dan daging sapi di harga Rp130.000 per kilogram. Yang naik itu telur, minyak. Dari harga telur tuh normalnya itu 27-28, sekarang udah 31 per kilo. Kalau minyak? Kalau minyak normalnya itu 18.000, sekarang udah nyampe 21 per kilo. Yang lagi susah itu sekarang minyak kita. Pasaran udah 18.000 seliter. Tapi barangnya susah-susah gampang. Biasanya di antara H-1, 2, 3 itu pasti ada kenaikan, tetapi dengan kenaikan berapa harganya itu belum tahu, kita juga belum tahu. Kalau sekarang harganya di berapa sih, Pak? Di sekarang itu 130 per kilo. Daging sapi murni. Para pedagang memprediksi harga bahan pokok akan semakin naik saat hari Natal hingga Tahun Baru. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Mengantisipasi lonjakan penumpang pada momen libur Nataru 2024-2025, PT KAI Daob 1 Jakarta menambah 17 kereta api tambahan. 12 kereta tambahan diberangkatkan dari Stasiun Senen, sementara 5 kereta tambahan tersedia di Stasiun Gambir. Dari 700.000 tiket yang disediakan, masih tersisa 57% atau sebanyak 419.000 tiket. Diprediksi puncak arus mudik Nataru 2024-2025 terjadi pada tanggal 19 hingga 30 Desember 2024. Sementara untuk arus balik Nataru terjadi pada tanggal 1 sampai 5 Januari 2025. Adapun lokasi tujuan favorit rata-rata penumpang adalah Solo, Malang, Yogyakarta, dan Surabaya.
Mau ke Garut sama anak. Kalau tiket saya beli seminggu yang lalu, harganya sama sih, harganya standar. Hampir kehabisan sih waktu itu, untuk masih ada 2, jadi dapat. Kalau harga berangkat ya, ini masih harga normal kayak biasanya sih, cuman balik ke Jakarta di tanggal 23 itu harganya udah agak lebih tinggi. Calon penumpang yang akan berangkat diimbau untuk kembali melakukan pengecekan jam keberangkatan. Maksimal 1 jam sebelum keberangkatan sudah tiba di stasiun untuk menghindari ketinggalan kereta. Dari Jakarta, Nata Arman, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Makan soto ayam mungkin sudah biasa, tapi kalau makan soto ayam dengan suasana pedesaan, sensasinya tentu berbeda. Ya, makan soto ayam di pinggir sawah ini bisa Anda temukan di warung soto Pak D di sebuah gang di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Provinsi Lampung. Hanya dengan harga Rp12.000. Di tempat ini, pengunjung sudah dapat menikmati soto ayam dengan kuah kental yang bertabur koyak. Selain itu, pengunjung juga dimanjakan dengan pemandangan indah berupa bentangan luas persawahan dengan semilir sejuk hembusan angin. Di tempat ini juga disediakan wahana bermain anak serta rumah panggung untuk rombongan tanpa dipungut biaya tambahan alias gratis. Bumbunya Medok ya. Kita pelanggan di sini Mbak ya, udah sering kesini Mbak ya. lumayan. Satu porsi berapa sih biasanya? Harganya Murah ya? murah 12.000. Kalau kata orang-orang sotonya yang spesial. Sotonya spesial ya, kuahnya kental gitu ya. Kalau untuk pemandangannya sendiri Mas? Pemandangannya kita langsung di samping sawah itu. Kalau pas musimnya tanam ya hijau, pemandangannya lumayan lah. Selain soto, di warung ini juga disediakan menu-menu favorit pelanggan yang lain, diantaranya mie ayam, aneka gorengan, dan berbagai minuman dingin hingga panas yang tentunya dengan harga terjangkau. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Menyusuri lorong yang penuh dengan permainan air dengan sorotan lampu hias. Cantik ya. Inilah suasana wahana wisata Mystical Forest yang terletak di kawasan wisata Dusun Bambu di Jalan Kolonel Masturi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Setiap titik lorong memiliki aneka permainan air yang mengajak para pengunjung untuk berinteraksi langsung. Pengunjung dapat menekan berbagai tombol untuk menciptakan pancuran air yang unik. Wahana wisata malam di Dusun Bambu ini menawarkan petualangan magis yang interaktif yang mengkolaborasikan dengan keindahan alam sekitar. Seru banget dari awal pas masuk ya, udah cahayanya udah mulai apa sih? Maksudnya tuh warna-warni itu kayak menggoda anak-anak buat kayak penasaran ya, masuk sini tuh ada apa. Ternyata pas masuk ada kabutnya, ada airnya, pas ada apa sih? Ada bunyi suling gitu ya Kak. Air ya, antara kolaborasi Dusun Bambu, View Playground dan 9 Matahari yang menggabungkan interaksi dan lighting yang imersif. Seperti itu sih kurang lebih. Di akhir perjalanan, para pengunjung dimanjakan dengan air terjun yang lebar yang dapat dinikmati dan aman untuk anak-anak. Untuk setiap pengunjung dikenai tarif Rp40.000. Selain itu ada pula playground dan wahana lainnya. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya Sabrina dan pemirsa, nggak kerasa ya ternyata kita sudah ada di penghujung acara nih. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan kami. Terus saksikan Buletin iNews pagi setiap hari. Terima kasih, selamat pagi. Dan sampai jumpa.
Jakarta.